Halo, kembali lagi bersama Sofyan untuk bagian ketiga dari Capstone Project Fund Management System. Di dua part sebelumnya, kita sudah membuat create, read, update, delete, search, serta data generator. Nah, di bagian ketiga ini, saya ingin merubah atau merebuild dari format list menjadi format pandas data frame. Jadi yang dilakukan adalah pertama seperti biasa import librariesnya, ada JSON, ada pandas, ada time, ada lokal. Lalu pertama time dan lokal ini, time ini untuk mengukur seberapa cepat sih kita memanggil data JSON menggunakan pandas. Terus juga untuk lokal ini untuk merubah format angkanya, jadi format angkanya jadi enak dilihat. Pertama mungkin saya demokan dulu ketika file dengan ketika saya merubah jadi data frame. Untuk meload data sebanyak 1 juta hanya butuh waktu sekitar 2 detik. Jadi dengan menggunakan Python pandas data frame ini cukup cepat untuk meload datanya. Lalu di fitur di bagian ketiga ini saya menambahkan satu menu baru, yaitu show statistik. Jadi dari 1 juta data ini kita bisa melihat seberapa besar sih persebarannya. Jadi kita akses menu 6, jadi nanti akan kita bisa lihat berarti berdasarkan komoditi 1 juta petani tersebut, untuk coklat ada 200.000, kopi sekitar 200.000 juga, dan selanjutnya. Terus juga bisa kita lihat berdasarkan village-nya. Oh, ternyata Sukamulya memiliki petani yang tertinggi untuk data dummy ini. Lalu ada berdasarkan distriknya juga ada di Bogor. Jadi kita lihat data JSON ini saya create dari data generator yang pada bagian kedua videonya sudah ada. Jadi kalau kita review datanya, datanya itu sebesar 122 MB, dan ini bisa di load dengan cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Selanjutnya kita lihat codingannya. Tadi sudah dijelaskan library yang digunakan ada JSON, Panda, terus time sama lokal. Lokal ini untuk set number formatnya. Terus seperti biasa juga yang pada part pertama kita simpan filenya di file tipe JSON. Ini sama seperti kemarin untuk define colornya. Terus perubahannya ada di load farmernya ini. Jadi kalau yang kemarin itu load farmernya hanya baca filenya, lalu jika tidak ada maka dikembalikan sebagai data kosong. Untuk yang sekarang yang saya sudah rubah jadi pandas data frame, pertama saya ingin ngecek dulu starting time-nya berapa di define, terus panggil JSON filenya, lalu disimpan ke farmers. Setelah proses ini selesai maka di define kembali selesainya berapa lama, nanti dapat selisihnya kita simpan di times elapsed. Terus dari data farmer yang sudah dibaca tadi kita bisa print jumlah farmer yang dibaca itu ada berapa. Jadi tinggal di print untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan dan jumlah farmer yang ada dalam data tersebut. Ini exception kalau gagal ditemukan filenya, atau jika misalnya tidak ada maka akan dibuatkan pada data frame kosong. Ini untuk function untuk menyimpan filenya. Jadi dari format
format data frame akan disimpan ke JSON dengan orientnya record, line-nya false, indentnya 4. Terus ini untuk sama seperti kemarin untuk validasi untuk data kosong atau kita tentukan panjangnya seperti kita definisikan kemarin bahwa petani itu ID-nya harus 10 digit, name-nya 50, age-nya 3 dan selanjutnya. Terus ini untuk validasi umurnya. Lalu lanjut, ini masih sama untuk nge-create farmernya. Jadi pertama kita harus ngecek dulu farmer ID-nya. Dia itu harus kurang dari 10 lengthnya, dan dia harus terdiri dari alfa atau numerik. Terus kita cek ke menggunakan akses indeksnya di ID. Jadi farmers data frame-nya yang ID itu ada atau enggak farmer ID-nya. Kalau misalnya dia belum ada, maka dia boleh lanjut untuk menginputkan atribut lainnya seperti nama, umur, dan selanjutnya. Nah, setelah validasinya berhasil atau sesuai, maka dia akan disimpan sebagai farmer baru dengan format pandas data frame-nya. Nah, farmer baru ini nanti akan kita concat ke data list farmernya. Jadi di concat ke data frame yang seluruhnya. Lalu setelah di concat juga disimpan ke dalam format JSON. Lalu ini untuk memprint tabelnya. Jadi pertama tinggal diiterasi aja sesuai dengan farmernya. Lalu nanti akan di print ID, name, age, commodity, village, district yang diakses dari data frame-nya. Lalu ini untuk membaca tabelnya dari data frame. Kalau dia empty nanti akan di keluar respon bahwa farmer itu tidak ada. Kalau misalnya dia ada datanya, maka akan memprint tabelnya. Lalu ini fungsi untuk mengupdate farmernya. Sama seperti yang kemarin, dicek dulu farmer ID-nya itu ada apa enggak. Kalau misalnya farmer ID-nya ada, maka dia bisa melanjutkan inputan untuk mengupdate farmer sesuai dengan indeksnya, apakah itu name, age, commodity, village, dan district. Setelah sesuai dengan validasinya, maka dia akan di-save ke JSON filenya, lalu akan diberi respon bahwa farmer itu berhasil diupdate. Selanjutnya untuk fungsi delete, sama seperti sebelumnya juga, dicek dulu ID-nya, terus dicek farmer ID-nya melalui akses farmers bracket IDs. Lalu kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya dia ada, maka si farmers ini akan di remove dengan cara hanya memasukkan kembali farmer yang tidak sesuai dengan ID. Jadi kalau misalnya dia ID-nya sama, dia nggak ikut ke farmer barunya ini. Lalu di save dengan menggunakan di save menuju ke file JSON-nya dan diberi respon bahwa sudah di remove. Misalnya farmer ID-nya itu tidak terdeteksi, maka akan keluar respon bahwa farmernya itu tidak ditemukan. Lanjut, ini untuk men-search farmernya. Jadi untuk kebutuhan search, pertama user akan diminta untuk memasukkan query-nya dulu berdasarkan name atau komoditas atau desa atau distriknya. Setelah user memasukkan input tersebut, maka akan ditampung ke dalam query, dan query ini akan menjadi kita akan men-search data frame yang berisikan query tersebut dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Setelah ini dijalankan, dua sintaks ini dijalankan, jika tidak ditemukan, maka akan muncul respon tidak ditemukan. Jika seandainya
resultsnya tidak kosong data frame-nya, maka akan di print tabelnya sesuai dengan query yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada menu baru yaitu show statistik. Jadi show statistik ini akan menunjukkan jumlah komoditi, village dan jumlah petani berdasarkan komoditi, village dan distrik. Untuk metodenya kita pakai value count yang merupakan metode dari Pandas. Lalu setelah kita count, maka nanti akan kita print menggunakan sintaks berikut. Jadi nanti selanjutnya akan di print berdasarkan count komoditinya, village dan distrik. Untuk demonya seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita di menu barunya itu akan masuk ke nomor 6. Jadi kalau kita akses 6, nah maka akan muncul data petani berdasarkan komoditinya, berdasarkan village-nya, ataupun berdasarkan distriknya. Sekian untuk implementasi data Pandas di bagian ketiga ini. Terima kasih.